Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Gilang Arashid, Ika Rizky Ananda, dan saya sendiri, Mufi Yulianingsih. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan dengan PMRI. Materi yang pertama yaitu waktu. Satuan waktu yang kita kenal sehari-hari adalah jam, menit, dan detik. Selain itu, ada juga satuan waktu yang lain yaitu hari dan bulan. Waktu juga selain menggunakan notasi 24 jam, kita dapat juga menggunakan notasi 12 jam. Jika siang hari pukul 1 ditulis dengan 13.00 dan ketika malam hari jam 12 ditulis dengan angka 24.00 atau 00.00. Hubungan antar satuan waktu satu dengan yang lainnya adalah satu hari sama dengan 24 jam, kemudian 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Baik, nama saya Ika Rizky Ananda, NPM 18111100336. Baik, materi selanjutnya adalah jarak. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Satuan SI dari jarak adalah meter, tapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Kalau misalkan kita tahu berapa kecepatan dan waktu tempuh untuk suatu benda, kita bisa menghitung jarak tempuh dengan benda tersebut dengan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Contoh, Messi berlari dengan kecepatan 10 km per jam. Jika Messi berlari selama 2 jam, berapakah jarak yang ditempuhnya? Nah, kita bisa menjawabnya dengan jarak kecepatan dikali waktu, yaitu 10 km per jam dikali 2 jam sama dengan 20 km. Jadi, Messi telah menempuh jarak 20 km selama ia berlari. Nah, jarak adalah merupakan panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Jarak merupakan besaran skalar. Jarak juga merupakan suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek lainnya. Dalam bidang fisika atau matematika, dalam pengertiannya sehari-hari, jarak dapat menunjuk pada panjang atau antara dua buah posisi, atau suatu estimasi berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jarak ini juga salah satu angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Arashid, NPM 18111000303 dari Prodi PGMI, mata kuliah Matematika. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu kecepatan dan hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kecepatan. Kecepatan secara umum adalah suatu kemampuan melakukan gerakan-gerakan dalam menempuh jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya, yang artinya kecepatan itu butuh atau ada indikator atau ada kaitannya dengan jarak dan kecepatan. Nah, satuan kecepatan yang sering digunakan adalah kilometer per jam atau km per jam dan meter per sekon atau m per s gitu. Nah, untuk menanamkan ide matematika tentang kecepatan ini dapat dilakukan melalui pengalaman belajar mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu dengan menggunakan cara yang berbeda-beda. Contohnya, misalnya untuk menempuh jarak dari sekolah menuju ke lapangan sepak bola dengan cara jalan kaki, dengan cara berlari, dengan cara naik sepeda, dengan cara pakai sepatu roda, dengan cara naik sepeda motor. Nah, tentu hasilnya yang waktu ditempuh hasilnya pasti berbeda. Nah, hasil dari pengukuran tersebut dengan saya jelaskan tadi bahwa dengan cara-cara seperti tadi itu pasti memiliki jarak tempuh atau memiliki waktu yang berbeda sampai tiba di lapangan sepak bola tersebut.
Nah, hasil dari pengukuran tersebut dapat dibandingkan waktu tempuh yang dibutuhkan antara satu dengan cara lainnya, dapat dibandingkan tuh di mana waktu yang lebih cepat atau di mana waktu yang lebih lambat. Nah, dari proses seperti itu, peserta didik dapat memahami bahwa konsep sebelumnya, yaitu jarak dan waktu yang sudah dijelaskan oleh Ika dan Mufi. Selanjutnya diperkenalkan bahwa satuan pengukuran kecepatan dapat berupa kilometer per jam, ini seperti saya bilang tadi di awal, atau km per jam, atau juga meter per detik, atau meter per sekon, juga atau m per s. Nah, berikut contoh soal untuk mengubah satuan kecepatan dari kilometer ke meter per sekon. Tadi kan kilometer per jam diubah ke meter per sekon. Nah, contohnya seperti ini. Bahwa 90 km per jam sama dengan titik-titik meter per sekon. Nah, artinya kita harus mengubah dulu. Karena kemauan soal itu ingin diubah ke meter per sekon, maka kita rubah angkanya ya. Kita ubah dulu satuannya dari kilometer ke meter. Nah, bahwa konsep yang pernah kita ketahui bahwa yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya itu jarak, yaitu kan punya turunan. Bahwa kita ketahui bahwa dari kilometer ke meter itu dikali dengan 1000. Begitupun sebaliknya dari bukan sebaliknya. Jika dari meter ke kilometer itu dibagi 1000. Nah, oke, langsung masuk aja ya. Jadi 90 km per jam atau disebut juga dengan 1 jam. Nah, maka dikalikan aja. 90 dikali 1000 itu menghasilkan 90.000 meter. Nah, dari jam juga harus kita rubah 1 jam itu. Nah, bahwa kita ketahui bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, yang dibutuhkan soal ini adalah detik atau sekon. Maka kita ubah juga dulu dari 60 menit itu ke detik. Jadi kan 1 jam itu 60 menit. Jadi dirubah ke detik. Jadi 60 dikali 60. Maka sama dengan 90.000 itu dibagi 60 dikali 60. Kenapa? Karena 1 menit itu adalah 60 detik. Maka 90.000 hasilnya tadi dari 90 km dirubah menjadi meter itu jadi sama dengan 90.000 karena 90 dikali 1000. Nah, selanjutnya dari 1 jam itu dirubah jadi menit, 60 menit dirubah lagi ke detik, maka 60 dikali 60 jadi 90.000 dibagi 3.600 sama dengan 25 meter per sekon. Baik, yang selanjutnya yang D, hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau di realistisnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya masuk ke dalam apa hubungannya itu, saya coba untuk memberikan sebuah gambaran bahwa kita pernah nggak melihat orang sedang mengendarai sepeda motor. Pasti pernah melihat dong. Nah, ketika kita amati lebih dalam lagi atau kita lebih cermat lagi, bahwa yang kita amati itu kan orang itu dari mengendarai sepeda motor tuh dari tempat satu ke tempat yang lainnya atau dari titik A ke titik B. Bahwa yang kita amati itu pasti memiliki di situ memiliki suatu jarak, pasti dong, karena dia memiliki pindah dari titik A ke titik B itu menggunakan jarak dan waktu, dan pastinya membutuhkan waktu dong, karena di jarak tempuh dia ke sana itu pasti ke titik B itu membutuhkan waktu dan memerlukan kecepatan dalam mengendarai sepeda motor tersebut. Nah, jadi ada hubungannya dengan kecepatan, jarak, dan waktu tersebut. Itu contoh sederhananya. Nah, perhatikan hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan pada rumus berikut. Nah, kecepatan. Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, selanjutnya
kecepatan itu bisa dilambangkan dengan huruf V. V seperti ini, dan jarak itu menggunakan huruf atau dilambangkan dengan huruf S, dan waktu itu dilambangkan dengan huruf T kecil. Nah, maka rumusnya yaitu V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Yang selanjutnya, kita menentukan untuk waktunya nih. Misalnya diketahui dalam soal, misalnya kecepatan sudah diketahui, jarak sudah diketahui, tinggal tentukan waktunya. Jadi maka masuk rumus turunannya, karena tadi V kecepatan itu sama dengan S per T, maka T itu S per V, atau waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, kalau kita disuruh untuk menentukan jaraknya, berarti jarak dari titik A ke B, misalnya tadi yang saya ilustrasikan dari titik A ke B, seseorang mengendarai motor, maka jarak S sama dengan V dikali dengan T, atau kecepatan dikali dengan waktu. Berikut contoh soal daripada kecepatan yang ada hubungannya dengan kecepatan, waktu, dan jarak. Nah, Adi mengendarai sepeda motor dari rumah menuju tempat kerjanya. Nah, Adi mengendarai sepeda motor dari rumah menuju tempat kerjanya. Kecepatan Adi mengendarai motor itu sama dengan 60 km per jam, yang artinya V sudah diketahui. Dia menempuh perjalanan dalam waktu 1,5 jam. 1,5 jam. Berapa jarak tempuh yang ditempuh Adi? Nah, berarti jarak yang ditanya jarak kan, bahwa jarak tadi itu adalah rumusnya V dikali dengan T, kecepatan dikali dengan waktu. Maka masuk ke dalam turunannya, diketahui bahwa V itu sama dengan 60 km per jam, lama perjalanan atau waktu atau T sama dengan 1,5 jam. Nah, yang ditanya adalah S-nya. Jadi tinggal dikalikan saja. 60 dikali 1,5 itu sama dengan 90 km. Nah, berikut contoh soal yang kedua misalnya. Riri adalah seorang pembalap sepeda. Ia berangkat dari kota A pukul 07.00 dan tiba di kota B itu pukul 10.00. Jarak kota A dan B adalah 120 km. Berapa kilometer per jam kecepatan Riri mengendarai sepeda? Yang artinya kan yang ditanyakan adalah kecepatan si Riri tersebut. Ya, dengan rumus tadi V sama dengan S per T, ya kan, jarak dibagi dengan waktu gitu. Nah, jadi kita turunin aja gitu kan. Lama perjalanan waktu dari pukul 7 ke pukul 10. Jam 7 pagi ke jam 10 pagi gitu. Jadi kita hitung berapa jam sih? 7, 8, 9, 10. Yang artinya butuh waktu 3, itu kan diketahui bahwa waktunya 3 jam. Nah, kecepatan jarak, ya kan? Jarak dari kota A ke kota B itu 120 km. Nah, maka V sama dengan S per T. Jarak dibagi waktu, jaraknya itu 120 km dibagi dengan 3, yang sama dengan 40 km per jam. Jadi V sama dengan 40 km per jam. Materi selanjutnya yaitu pengertian pendidikan realistik matematika atau PMRI. PMRI adalah pendidikan matematika yang dilaksanakan dengan menggunakan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Masalah-masalah realistik digunakan sebagai sumber munculnya konsep matematika atau pengetahuan matematika formal. Sekian, itu tadi presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.